Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmila Azahra dengan NIM D1D022031 dari kelas R002 Program Studi Kehutanan. Di sini saya akan membahas materi tentang proses penyerapan air, perjalanan dan peredaran air pada tubuh tanaman, perbedaan transpirasi dan evapotranspirasi, serta bagaimana terjadinya gutasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Pohon dengan dosen pengampu Ibu Jenny Romandang, MSI. Transpirasi dan penyerapan air penting bagi tanaman. Proses ini saling terkait. Mari kita lihat bagaimana proses tersebut terjadi. Transpirasi adalah hilangnya air berupa uap air dari permukaan tumbuhan akibat penguapan. Itu terjadi pada tumbuhan melalui stomata daun. Permukaan sel mesofil ditutupi lapisan air. Air menguap ke ruang udara menjadi hampir jenuh dengan uap air. Konsentrasi uap air di udara kini lebih tinggi dibandingkan atmosfer di luar daun. Oleh karena itu, uap air berdifusi melalui stomata ke atmosfer. Beginilah transpirasi terjadi. Selama transpirasi, sel mesofil ruang udara kehilangan air dan potensi airnya terus menurun. Oleh karena itu, air diambil dari sel mesofil yang berdekatan melalui osmosis. Sel yang berdekatan pada gilirannya mengambil air dari sel lainnya. Akhirnya, air diambil dari pembuluh silem, gaya yang disebut tarikan transpirasi tercipta. Tarikan transpirasi menarik ke atas pembuluh silem di batang. Pembuluh silem adalah tabung berongga yang terdiri dari sel-sel mati. Struktur ini memungkinkan aliran air terus-menerus terbentuk di dalamnya. Selain menarik air ke atas, tarikan transpirasi pembuluh silem juga membantu penyerapan air oleh akar. Di dalam akar, air di sel korteks dekat pembuluh silem juga masuk ke pembuluh silem akibat adanya tarikan transpirasi. Ini menurunkan potensi air sitoplasma sel korteks. Air berpindah dari sel lain ke sel ini melalui osmosis. Akibatnya, gradien potensial air terbentuk di seluruh korteks, menyebabkan air berpindah ke dalam dari sel ke sel melalui osmosis. Sebagian air bergerak ke dalam sepanjang dinding sel. Saat air ditarik ke dalam sel bagian dalam, potensi air sel rambut akar menjadi lebih rendah. Potensi air tanah sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan sel rambut akar. Oleh karena itu, air di dalam tanah memasuki sel-sel rambut akar melalui osmosis. Beginilah cara air diserap ke dalam akar. Perbedaan transpirasi dan evapotranspirasi. Dalam kehidupan tanaman, istilah kehilangan air juga dikenal sebagai evapotranspirasi, yang sebenarnya merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi, yang diartikan sebagai peristiwa kehilangan air dari jaringan tanaman dan permukaan tanah yang dipakai sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Sedangkan transpirasi adalah hilangnya air berupa uap air dari permukaan tumbuhan akibat penguapan. Itu terjadi pada tumbuhan melalui stomata daun. Permukaan sel mesofil ditutupi lapisan air. Air menguap ke ruang udara menjadi hampir jenuh dengan uap air. Konsentrasi uap air di ruang udara kini lebih tinggi dibandingkan atmosfer di luar daun. Oleh karena itu, uap air berdifusi melalui stomata ke atmosfer. Beginilah terjadinya transpirasi. Gutasi merupakan peristiwa menetesnya air dari pinggiran dan ujung daun keluar dari sel-sel daun. Hidatoda merupakan lubang daun atau stoma yang tidak berdiferensiasi sempurna, sehingga tidak bisa membuka dan menutup. Gutasi terjadi ketika penyerapan air tinggi tetapi laju penguapan atau transpirasi rendah. Adanya tekanan positif dari akar, meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar tetap menyerap air dan mineral, menjadikan air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Gutasi terjadi pada malam hari atau dini hari dan terjadi pada kondisi lembab. Berikut video mengenai terjadinya gutasi. Bagaimanakah tumbuhan kehilangan air jika transpirasi berkurang pada waktu malam? Tanya Jeff.
Sesetengah tumbuhan kehilangan air melalui gutasi. Rumput, gandum, tomato dan strawberry mempunyai liang-liang hidatot di tepi daun. Air dirembeskan melalui liang-liang ini pada waktu malam atau apabila kelembapan adalah tinggi. Sekian video presentasi materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.